Shalom wanita yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Silahkan wanita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah wanita, pada awal Februari saya akan memberikan satu tema menjadi wanita yang luar biasa. Wanita yang dikasih Tuhan, saya menyampaikan selamat memasuki bulan Februari 2021 yang dikenal dengan bulan kasih sayang atau Valentine Day ya, dimana setiap kita biasanya kaum muda ya merayakan ini ya, tapi wanita kita mau menjadi wanita yang penuh kasih sayang di bulan ini ya, pada keluarga, sanak famili dan semua orang di sekitar kita. Untuk itu mari kita jadikan diri kita wanita yang luar biasa, bukan wanita yang biasa. Memang secara jasmani kita orang yang biasa, wanita yang biasa. Kita bukan artis, kita bukan orang yang terkenal, tetapi biasa saja. Tetapi biarlah kita menjadikan wanita yang luar biasa bukan secara lahiriah, bukan secara fisik, tetapi secara rohani, yang akan membawa kita pada kemenangan kehidupan, ya, hidup yang menang, ya, tetap berdiri meskipun banyak sekali masalah yang kita hadapi. Dalam bulan ini saya akan mengajak belajar bersama-sama untuk berkata sederhana tetapi memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu belajar berkata tetap meskipun. Aku tetap meskipun. Itu sederhana tetapi dampaknya besar dan juga memang bagi kita tidak mudah, tapi mari kita belajar bersama-sama. Nah, ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan menjadi wanita yang luar biasa pada sore hari ini. Yaitu yang pertama adalah tetap memberkati, tetap memaafkan meskipun dikecewakan atau disakiti. Jadi aku tetap memberkati, memaafkan meskipun aku dikecewakan atau disakiti. Kata tetap meskipun sangat sederhana, tetapi ini berdampak yang luar biasa. Tetap memberkati, memaafkan meskipun dikecewakan atau disakiti. Wanita dikasih Tuhan, dalam hidup sehari-hari, seringkali kita mengalami gesekan-gesekan ya. Sesuatu yang membuat kita kecewa, sakit hati ya, mungkin dalam perkataan, dalam tindakan perbuatan ya, dalam membangun hubungan dengan sesama ya. Baik suami kita, anak kita, orang tua, menantu, orang-orang di sekitar kita ya. Seringkali ada sikap atau perkataan yang sangat menyakitkan kita atau mengecewakan kita itu terjadi ya, dari orang lain, orang dari sekitar kita. Nah, untuk itu kita mau belajar tetap memberkati, akan tetap mengampuni, memaafkan meskipun kita kecewa, meskipun kita sakit hati. Karena wanita yang luar biasa adalah wanita yang menurut ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi ajaran Tuhan adalah kita yang mendengar Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Maka dia katakan kasihi musuhmu, berbuat baik, jangan membenci, berkatilah, mintalah berkat, jangan mengutuk, dan berdoalah. Ini memang sepertinya sederhana, tetapi ini hal yang sangat sulit. Tetapi ada kata kunci di sana, tetapi kamu yang mendengarkan aku. Jadi wanita yang mendengarkan Tuhan, dialah wanita yang bisa dan sanggup melakukan hal ini. Saya akan berikan contoh yaitu Hana di dalam 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal 1 ayat 6, 7, lalu 10. 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dan ke-7, lalu ayat yang ke-10. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Hana yang setiap hari disakiti oleh Penina, tetapi dia tidak, ya, di sana tidak dikatakan dia berontak, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak tahu di sini doanya, tapi saya percaya dia mesti doa berkat untuk dia. Dia mendoakan supaya Penina menjadi wanita yang baik, wanita yang mengasihi sesamanya juga Tuhan. Ya. Ini adalah Hana. Dia melakukan karena dia tahu Tuhanlah kekuatannya. Nanti akan kita baca bagaimana Hana ini mengungkapkan isi hatinya dalam doanya kepada Tuhan. Ya, jadi tetap mengasihi, tetap memberkati meskipun dikecewakan atau disakiti. Yang kedua, tetap bersyukur meskipun dalam keadaan yang tidak baik. Tetap bersyukur meskipun dalam keadaan yang tidak baik, tidak punya apa-apa, dalam situasi gagal, dalam keadaan yang sakit mungkin ya, tetap bersyukur. Wanita yang kasih Tuhan, bersyukur adalah satu keadaan di mana hati kita tetap bersuka cita, tetap berterima kasih kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Dalam kehidupan kita yang penuh dengan misteri ini, kita tidak tahu apa yang terjadi besok dengan kita. Kita tidak pernah berpikir, membayangkan nanti itu sakit, menjadi orang susah, mengalami kesulitan atau kegagalan dalam kehidupan. Yang kita tahu adalah hari ini aku bisa, hari ini aku ada, hari ini aku sehat, hari ini aku punya sesuatu yang aku banggakan. Ya, hari ini kita tahu ini. Tetapi wanita yang kasih Tuhan, saya belajar dari kehidupan nyata ibu saya sendiri. Saya mengenal ibu saya adalah orang yang sangat bersemangat, baik dalam bekerja maupun beribadah. Tidak pernah meninggalkan ibadah sedetik pun, satu pun, baik ibadah umum, ibadah doa, ibadah PA, ibadah doa pagi, ibadah doa malam, tidak pernah meninggalkan. Sampai pada masa tertentu, beliau harus jatuh dan kakinya patah. Dan saya ingat waktu itu, ketika beliau mengalami itu, dia katakan, kok aku bisa begini ya? Kenapa kok aku bisa begini ya? Padahal aku bisa begini, aku bisa itu. Dan saya melihat dan merasakan kekecewaan yang besar dalam hidupnya, karena tidak bisa bergerak dalam sesuatu apapun. Tetapi berjalannya waktu, saya melihat dan saya merasakan beliau hanya berkata setiap pagi, siang, malam berkata, matur nuwun Gusti, beri kekuatan, matur nuwun Gusti, beri kekuatan, sampai dipanggil Tuhan. Dan dia selalu memuji Tuhan. Setiap kali memuji Tuhan, setiap kali dia memuji Tuhan dan berkata, matur nuwun Gusti, beri kekuatan. Saya belajar dari sana bagaimana ibu saya menjadi berkat bagi saya pribadi. Sama dengan Hana, ketika dia disakiti setiap hari, hatinya tetap bersuka cita. Bersuka cita bukan karena keadaan atau situasi, tetapi dia tetap bersuka cita, bersyukur karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10, kita baca 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, dan janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Tuhan penentu kehidupan kita. Wanita yang kasih Tuhan, selamat menikmati, selamat belajar. Aku tetap memberkati, memaafkan meskipun dikecewakan, disakiti. Aku tetap bersyukur meskipun keadaanku tidak baik.
Shalom, salam sehat, Tuhan berkati kita semuanya. Amin.